Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biker Spesialis, yakni channel untuk para penghobi kendaraan roda 2, roda 4, dan barang-barang hobi lainnya. Persis di depan saya ini ada satu unit motor Royal Enfield Classic 350cc. Nah, kita akan coba bahas secara singkat, sekaligus nanti kita akan tanya yang punya suka dukanya naik motor Royal Enfield ini seperti apa, kelemahannya seperti apa, terus kelebihannya seperti apa, supaya teman-teman para pecinta Royal Enfield atau calon pemilik Royal Enfield yang pengen memiliki Royal Enfield ini bisa dijadikan acuan sebelum membeli kendaraan Royal Enfield. Jadi saya akan bahas secara singkat mengenai spesifikasi motor Royal Enfield ini. Jadi Royal Enfield ini yang 350cc ini kebetulan tahun 2018. Jadi ini karburator, kebetulan karburator satu silinder dengan 2 busi ganda. Untuk yang lain-lainnya nanti kita akan sambil komunikasi dengan yang punya motor supaya teman-teman semua paham dan mengetahui tentang Royal Enfield Classic 350cc ini. Nah, kita akan panggil yang punya ya. Om Pami, sini Om. Tanya-tanya Om, biar teman-teman semua mengetahui kelemahan dan kelebihan tentang Royal Enfield Classic 350cc ini. Sini Om Pami. Siap. Nah, ini Om Fahmi yang selaku yang punya motor 350cc Royal Enfield Classic ini, saya akan tanya-tanya ke Om Fahmi. Om Fahmi, ini motor Om Fahmi beli dari baru atau second atau gimana? Ini beli dari baru. Dari baru langsung dari dealer ya? Ya, langsung dari showroom Pejaten Jakarta. Oh, nah, jadi Om Fahmi ini beli motor ini kebetulan dari 0 km berarti ya? Betul. Nah, Om Fahmi, terus ketika Om Fahmi mengendarai motor ini kan banyak asumsi di luar ya. Royal Enfield itu getar, terus Royal Enfield itu apalah. Nah, saya langsung akan tanya ke Om Fahmi selaku pemakai motor ini, karena saya lihat kan motor ini dipakai harian Om ya? Ya, dipakai harian, tapi tidak disebut harian juga sih sekarang karena dari awal juga motor ini hanya dipakai bisa dibilang 1 minggu sekali gitu. Oh, jarang dipakai? Jarang dipakai. Oh, palingan ini kilometernya baru ya, 3.000-an ya? 3.500. Ini Om Fahmi beli dari tahun berapa? Dari tahun 2018. 2018 ya? Ya. Oke. Nah, Om Fahmi kan ini kebetulan karburator ya? Betul. Nah, kalau yang 350cc itu kan ada karburator atau ada injection juga? Setahu saya sih hanya 350cc itu hanya karburator. Kalau yang injeksinya tuh hanya yang di 500. Ada 500 juga yang karbu yang tipe lama yang ya, kalau di 500-nya ada, betul. Nah, Om Fahmi, kita akan tanya ya. Di luar itu kan ada apa ya? Royal asumsi lah ya. Betul. Bahwa Royal Enfield ini getarannya sangat tidak enak, kuat lah gitu ya. Betul. Nah, benar nggak ini getarannya? Karena supaya emang teman-teman juga pasti di samping kelebihan lah adalah kelemahannya ya. Supaya emang teman-teman tahu juga ketika ini karena dipakai Om Fahmi, saya nanya Om Fahmi. Ya. Nah, benar nggak sih ini motor getarannya tinggi gitu? Nah, kalau secara keseluruhan motor Enfield 350cc ini saya yang mengawalinya dari 0 km itu tuh cukup nyaman. Tapi kalau untuk dipakai untuk kecepatan tinggi itu betul. Kecepatan tinggi itu di atas berapa kilo? Di atas 80 km. Oh, udah merasa getarannya? Udah mulai terasa bergetar. Oh, itu. Tapi nggak begitu bergetar amat? Tidak. Oke. Nah, Om Fahmi, kalau kelebihannya apa karburator ini gitu kan? Karburator yang pertama mudah untuk istilahnya diservis. Di bengkel biasa pun mereka bisa nyervis motor Royal Enfield ini. Berbeda dengan injeksi itu perlu effort lebih lah untuk merawatnya. Pakai komputer atau ya, lainnya betul. Nah, oke. Nah, Om Fahmi, ini kan jadi saya lihat kan ini masih orisinil bawaan pabrik ya? Ya.
Kalau yang ada yang udah diganti belum sih? Ini semuanya full original, hanya satu knalpot saya menggunakan BSA untuk knalpotnya karena untuk Alasannya diganti kenapa? memaksimalkan suaranya. Oh, pengen suaranya agak lebih, Ya, lebih betul. besar ya. Karena kalau orsinilnya itu sedikit agak senyap, jadi saya kurang begitu suka. Oke. Pas ada rekomendasi untuk menggunakan knalpot BSA ini, alhamdulillah saya kepake gitu. Oh gitu. Oh, nah jadi teman-teman di motor Royal Enfield Classic 350cc ini masih utuh bawaan pabrik, kecuali satu yang sudah diganti Om Fahmi, yakni bagian knalpotnya. Karena Om Fahmi pengen merubah knalpot itu, pengen ada sensasi tersendiri, suaranya pengen yang lebih besar ya. Ya. Nah, terus ini Om Fahmi ya. Ya. Kalau misalkan Om Fahmi ada trouble, saya rasa sih motor baru mah nggak ada trouble ya. Ya, Beda belum dengan pernah. motor Royal Enfield Classic yang tahun 50-an ya. Ya, betul. Jadi emang ini malah ada motor muda. Nah, terus bedanya motor Royal Enfield Classic 350cc ini dengan motor klasik yang tahun-tahun 50, 60, terus tahun 40 ini sudah dirubah ya, karena ini bagian kanan ini kembali jadi rem ya. Ya, betul. Terus bagian kiri persenelang kan. Ya. Nah, kalau di motor klasik kan bagian kanan persenelang. Ya. Bagian kiri Rem. Nah, jadi Royal Enfield ini untuk para pemula tidak usah khawatir karena emang ini sudah seperti motor biasa pada umumnya. Betul. Bagian kanan udah rem, bagian kiri tuas persenelang. Ya. Nah, Om Fahmi yang mau terangkan mengenai motor ini apalagi nih? Karena kan ini ring depannya berapa Om Fahmi coba? Ring depan tuh ring 19, kalau nggak salah betul. ya. Nah, 19 kalau yang belakang Yang belakangnya tuh 18. yang belakang Ya, 18 ya. 18, Oke. betul. Jadi benar ini teman-teman semua. Jadi Royal Enfield 350 Classic ini yang ring depannya ini sudah pakai ring 19, cuman yang belakang ringnya 18. Terus ini shock depan juga ini teleskopik ya. Ya, betul. Karena emang kalau yang klasik itu kan suka ada yang springer gitu. Kalau yang Royal Enfield baru ini teleskopik. Nah, terus Om Fahmi, ini kalau sistem remnya yang depan ini itu ya Cakram. sudah cakram. Kalau yang belakang masih tromol ya. Betul, masih tromol ya. Nah, secara keseluruhan emang apa ya, ini emang ya motor enak dilihat karena emang orsinilnya seperti belum dirubah-rubah. Nah, ciri khas yang Royal Enfield klasik modern ini, saya bilang klasik modern karena yang Royal Enfield tahun 2018 ini udah disertakan sama Kickstart. electric starter. Jadi ini double. Ada electric starter, ada kickstarter. Nah, terus ciri khas yang tidak menghilangkan motor klasik itu ya ini nih, ada toolbox nih Om. Ya, betul, toolbox-nya. Ada toolbox-nya. Ini di sebelah kanan ini toolbox. Kalau sebelah kiri ini sama ya? Saringan udara. Oh, ini filter ya? Mohon maaf Om, kayaknya kebalik deh. Kebalik ya? Yang di sebelah sini toolbox, yang sebelah kanannya saringan udaranya. Filter udara ya? betul, Ini filter kelihatan nih, udara. ada ininya. Ya. Nah, terus Om Fahmi, kalau nggak salah kan di 2018 itu ada 3 warna ya, Ya, betul. yang ciri khusus di tahun ini ya. Betul. Ada yang Redick Edition. Oh, namanya Redick Edition. Iya, betul. Nah, bedanya tuh di Redick Edition ada stiker ini Om. Oh iya ya, nanti bisa dilihat mungkin ini ada tulisannya ini Redick Edition. Nah, jadi Redick Edition ini ada 3 warna ya? Ya, betul. Yang satu merah, Biru yang satu langit, biru, sama hijau. sama hijau ya. Oh, jadi nah teman-teman, jadi yang model Redick Edition ini ada 3 warna. Betul. Yang pertama merah ini seperti yang punya Om Fahmi, yang kedua warna biru, yang ketiga warna hijau. Ya? Betul. Om Fahmi, saya penasaran nih pengen menyalakan ini karena kan Om Fahmi udah ganti knalpot ya. Betul. Saya akan coba nyalain ya. Boleh. Nah, ini cara menyalakannya seperti biasa. Ini kontaknya ya. Ya. Terus ini Sudah di-on-kan itu. Sudah on ya. Nah, ini off, ini on. Ya. Ini kita akan pakai dari electric starter dulu ya. Nanti kita coba yang kickstarternya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh benar guys, suaranya emang dibanding yang belum diganti yang ini sudah agak gede ya. Ya. Nah, jadi ini bagian depannya masih menerapkan klasik ya, tampilan klasik. Terus ini speedometer juga ini sudah ada indikator aja seperti netral. Terus ini
Nah ini lampu sen kiri tinggal dipijit kalau mau ganti, kanannya ada. Terus ini indikator apa lagi Om Fahmi? Lampu jauh dekat ya? Ya, lampu jauh dekat. Dinyalain dulu Om ini ya. Nah ini terus ini ada indikator ampere juga ya. Tuh. Nanti bisa dilihat ada. Cuma Royal Enfield 3,5 ini sayangnya belum ada indikator bensin. Jadi tidak ada indikator ketika bensin itu benar-benar low. Oh jadi kelemahannya itu ya? Ya. Ada indikator bensin. Kalau Oke. di 500-nya tuh ada. Cuma di 3,5 tuh nggak ada. Jadi kita menggunakan by feeling aja Om. Karena benar-benar klasik gitu. Emang suaranya setelah Om Fahmi ganti pakai knalpot BSA, katanya ini emang suaranya agak gede ini. Bisa didengarkan ya. Oke, mantap suaranya mantap. Kita matiin lagi ya. Oke. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan sama saya dan Om Fahmi, gambaran singkat mengenai Royal Enfield 150 klasik tipe Redick. Ini tipe Redick ya? Ya, betul. Tipe Redick tipe ini Redick. mungkin secara singkat dicukupkan sekian. Nanti bisa teman-teman yang mau bertanya, kita sediakan kolom komunikasi di kolom komentar, sehingga nanti bisa dijawab sama saya pribadi atau Fahmi ya. Ya, betul. Jadi gambaran singkat mengenai Royal Enfield 305 cc 350. 350 cc Ya. klasik ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mengedukasi teman-teman yang pengen memiliki Royal Enfield. Terima kasih Om Fahmi. Siap. Terima kasih Om Fahmi ya. Saya udah dikasih kesempatan untuk membahas motor ini. Ya. Seperti biasa, jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Betul. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.